Selamat bertemu lagi. Kali ini saya akan mendampingi untuk pendalaman kompetensi dasar substansi genetika. Substansi genetika nanti akan mengupas tentang kromosom, DNA dan RNA, serta sintesa protein. Di dalam pembahasan kali ini, saya sediakan 5 butir pertanyaan. Silakan nanti kalian mencari jawabannya sebagai tugas individu. Mari kita lihat yang pertama, pembahasan tentang kromosom. Pertama, kita melihat dulu di mana terdapatnya kromosom di dalam tubuh kita. Nah, seandainya kita ambil spesimen dari tubuh kita, ini contohnya kita ambil jaringan kulit, ya, Kemudian dari jaringan kulit ini kita ambil satu selnya. Satu sel berarti satu sel kulit. Kita bisa mengambil sel dari jaringan manapun. Dan kebetulan di gambar ini adalah sel kulit. Di manakah kromosom dapat ditemukan? Kromosom dapat ditemukan di inti sel, ya. Pada sel kulit ini, kalian bisa melihat bahwa kromosom ini terdapat di inti sel. Kromosom sangat mudah diamati ketika sel dalam kondisi membelah fase metafase. Dari kromosom yang ada, kita bisa mengambil salah satu kromosom, ya, salah satu bagian kromosom, segmen kromosom, atau kita namakan kromatid. Kromatid ini, kalau kita melihat ke dalamnya, tersusun dari cairan kromosom dan isi. Nah, isi kromosom ternyata berupa kromatin. Apa itu kromatin? Kromatin adalah benang berwarna. Nah, kalau kromatin ini kita diuraikan, ada protein histon, di mana protein histon ini dililit oleh rantai DNA. Ini sisi lain dari kromosom tadi. Jadi kromosom itu dapat diambil dari inti sel. Nah, jika kita amati satu kromosom, ini ada bagian yang namanya telomer atau lengan kromosom, dan ada bagian sentrosom, bagian tengah. Nah, sentrosom ini menyatukan antara telomer bagian sisi yang satu dengan sisi yang lain. Sama dengan yang tadi, kalau di dalam kromatid ini kita buka, kita akan menemukan protein histon, ya. Nah, ini ada gen. Ya, ini saya kira familiar sekali, ya. Kalian akan langsung, oh, gen adalah darah
atau komponen di dalam inti sel yang berperan untuk menurunkan sifat. Ya, betul. Kromosom memang mengandung gen. Jumlahnya sampai ribuan. Gen itu apa? Kalau kita melihat di sini, sebetulnya gen adalah bagian dari kromosom yang memuat rangkaian DNA, yang memuat rantai DNA. Ya. Rantai DNA ini selalu ganda, ya. Maka di situ ada istilah double helix atau berpilin ganda, ya. Ini rantai pertama, kemudian ini rantai kedua. Nah, kedua rantai dihubungkan oleh basa-basa nitrogen. Besok dalam pembicaraan DNA tentu akan lebih dalam kita membahas ada basa adenin, guanin, sitosin, dan timin. Rantai DNA akan seperti ini, ya, akan seperti ini penampakannya. Ini protein histon tadi, yang bulat-bulat protein histon, dan rantai DNA melilit di antara protein histon ini. Ya, bentuknya seperti rantai ganda berbilin atau double helix. Ini yang berwarna ini adalah komponen penyatu rantai, yaitu basa nitrogen. Baik, dari gambaran tadi bisa disimpulkan bahwa kromosom adalah substansi genetik umumnya dimiliki oleh setiap sel. Umumnya dimiliki oleh setiap sel organisme. Ada sel-sel tubuh kita yang memang tidak mempunyai kromosom karena tidak mempunyai inti. Ya, contohnya sel darah merah itu tidak punya inti, berarti dia tidak punya kromosom. Tetapi secara garis besar, sel-sel tubuh kita itu mempunyai kromosom yang ada di dalam intinya. Dan kromosom itu hanya tampak bila sel sedang membelah diri. Kalau kita lihat pada fase ini ya, pada sel yang terlihat kromosomnya ini pada fase anafase, ya. Ini anafase, kromosomnya kelihatan, ya. Telofase tidak kelihatan. Yang sangat jelas kelihatan itu adalah metafase, ya. Tapi profase, anafase juga masih bisa dianalisa, bisa cukup terlihat. Kromosom mengandung gen yang berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan sifat-sifat turunan. Kromosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu chroma, yang berarti warna, dan soma, yang berarti badan. Berarti kromosom adalah badan yang menyerap warna di dalam inti sel. Pertama kali ditemukan oleh Waldeyer tahun 1888. Nah, tadi sudah disinggung di depan, ini kalau dalam sisi lain. Jadi ketika kromosom kita buka isinya, ada kromonema, kemudian ada kromomer, ada protein histon, kemudian protein histon itu dililit oleh benang DNA double helix seperti ini, ya.
Nah, ini ada keterangan. Di sini ada keterangan kromosom pada tahap apa ini? Metafase, ya. Bagian-bagian kromosom ada kromatid, ada sentromer, ada lengan pendek, ada lengan panjang, ya. Kromatid itu keseluruhan dari benang kromosom ini namanya kromatid. Kemudian sentromer adalah penyatu antara kromosom bagian sisi yang satu dengan sisi yang lain. Kemudian ada lengan pendek dan ada lengan panjang. Ukuran kromosom berapa ini? Ini ukurannya. Antara 0,2 sampai 20 milimikron. Jadi sangat kecil, ya. Ini foto mikroskop elektron dari kromosom, ya. Ada bagian-bagiannya, ada sentromer, ini ya penyatu tadi. Kemudian ada satelit, ada lekuan, kontriksi sekunder, ada kontriksi primer. Kontriksi primer itu yang di sentromer. Ini ya, ini ada kontriksi primer, kemudian ini ya, ini namanya kontriksi primer, ini kan sentrosom. Ini ada kontriksi sekunder, di sini ada kontriksi sekunder, lekuan sekunder itu ya, kontriksi sekunder, yang lekuan sekunder. Nah, kemudian kromosom ini melalui rangkaian penggandaan DNA dapat menduplikasi diri. Saya kira besok akan dijelaskan lebih rinci pada saat kita bicara DNA. Ada kromomer. Kromomer ini ada di dalam kromosom, ya, benang kromosom tadi. Kromomer, kemudian ada sentromer, ada kromonema, badan berwarna. Bentuk-bentuk kromosom. Apakah kromosom makhluk hidup itu sama bentuknya? Kita lihat, ini adalah kariotip manusia. Kariotip manusia, kromosom manusia ini sudah dipetakan. Sekarang kromosom spesies sudah sangat banyak yang dipetakan, ya. Anda bisa mencari di website tentang peta kromosom berbagai spesies makhluk hidup. Ini kromosom manusia. Kalau kita lihat berapa bentuk yang ada di sini, ya. Oh ya, kok ada kanan ada kiri? Kalian ingat bahwa kromosom suatu spesies berasal dari induk jantan dan induk betina. Kalau manusia berasal dari ayah dan ibu. Bagian kanan berasal dari induk jantan, bagian kiri berasal dari induk betina. Atau dibalik. Kalau kita lihat di sini, ada yang bentuknya ya seperti ini, seperti huruf V. Namanya metasentrik, nih ya. Seperti huruf V. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini ke bawah. Ya, seperti huruf V. Ini ada dua bagian ya. Ini ada bagian kromosom sisi yang pertama, ini sisi yang kedua disatukan oleh namanya apa? Sentromer. Ini kan sentromer. Yang kedua ada yang berbentuk huruf J.
Ya, berbentuk huruf J. Berarti lekukan yang satu pendek dibandingkan yang panjang. Nah, ini cenderung V atau J. Kalau kita lihat ini ada yang lebih pendek. Berarti dia bisa masuk sub metasentrik. Ada yang bentuknya akrosentrik. Akrosentrik ini antara melengkung seperti ini sampai berbentuk panjang. Ini masih akrosentrik. Sentromernya berada di sepertiga bagian dari kromosom, dari panjang kromosom. Ini akrosentrik. Kemudian yang paling akhir adalah telosentrik, di mana sentromer ada di ujung. Ya, ini seperti ini, ada di ujung-ujung. Kalau ini lebih ke akrosentrik, yang ini ya. Ini adalah kariotip manusia. Pak, apakah ada kariotip mangga? Ada kariotip babi hutan? Ada kariotip ayam? Ada. Silahkan kalian bisa mencari di website berbagai macam kariotip makhluk hidup. Dari kariotip ini, saya memunculkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah jumlah dan bentuk kromosom setiap spesies makhluk hidup harus sama? Kromosom saya dengan kromosom kalian, apakah harus sama? Bagaimana jika ada kromosom yang berbeda? Nah, silahkan kalian analisa. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika kromosom suatu makhluk hidup disisipi dengan kromosom makhluk hidup lain? Silahkan juga kalian cari analisanya. Contohnya, seekor ayam punya kariotip yang sudah dipetakan. Kemudian dimasuki satu segmen dari kromosom tikus. Nah, misalnya lah ya. Nah, kira-kira akan jadi bagaimana? Silakan kalian cari jawabannya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada data. Ini adalah data jumlah kromosom setiap spesies. Ya, Anda bisa cari sendiri, bisa baca sendiri. Anjing 78, ayam 78, babi 40, dan seterusnya. Loh, kok bisa anjing sama ayam jumlahnya sama? Bisa, tetapi bentuknya berbeda. Di sini manusia ada 46. Ya, nggak ada yang sama ya 46. Ini bunga matahari dengan ragi sama-sama 34. Tapi kok penampilan individunya berbeda? Nah, coba kalian cari. Ini ada pertanyaan menggelitik dari saya. Berdasarkan data di atas, silahkan diambil kesimpulan. Apakah jumlah kromosom mempengaruhi tingkat kecerdasan suatu spesies? Jelaskan. Ya, ini pertanyaan ketiga dari video ini. Berikutnya, untuk kromosom ada dua tipe. Ada autosom yang menentukan karakter fisik dan ada gonosom yang menentukan jenis kelamin. Kalau kita lihat pada makhluk hidup ini, ya ini kebetulan spesies Homo sapiens manusia. Saya kalau mengambil dari kromosom dari sel dahi, saya kalau mengambil dari sel dada, saya kalau mengambil dari sel tangan. Nah,
Dari sel mana paha, dari sel pipi. Nah, kemudian saya analisa, ternyata kromosom ini berpasangan atau istilahnya 2N atau diploid. Tetapi ada bagian tubuh kita yang N, yang kromosomnya hanya separuh atau haploid. Di bagian mana? Ya, kalau yang dari tubuh kita semuanya adalah diploid. Ada yang N. Kalau saya ambil dari ovarium. Ya, dari ovarium. Bagian apanya dari ovarium yang N? Yaitu dari ovum. Dari ovum. Nah, kalau dari cowok ini, yang N bagian mana? Kalau saya ambil dari testisnya. Isi dari testis. Testis menghasilkan apa? Spermatozoa, betul. Nah, spermatozoa yang ada di dalam tubuh individu laki-laki bersifat N. Maka ovum yang N dan spermatozoa yang N, kalau ini ketemu membentuk apa? Membentuk 2N. Sehingga keturunan yang dibentuk selalu 2N. Ya, sehingga kromosom individu ketika dibuat kariotipnya selalu dalam kondisi berpasangan. Baik, jadi ada dua jenis kromosom, yaitu autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom seks. Pertanyaan terakhir kelima dari saya di dalam video ini, tolong tuliskan lambang kromosom saudara sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika Anda pria, tuliskan rumus kromosom pria. Dan jika Anda wanita, tuliskan rumus kromosom wanita. Flashback ke depan sebentar. Dari kariotip ini, nomor 1 sampai nomor 1 sampai nomor berapakah yang merupakan kromosom tubuh? Ya, nomor 1 sampai nomor 22. Ini adalah kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan kromosom nomor 23 berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dia mempunyai dua macam kromosom, ya, kromosom X, ya, dan kromosom Y. Sedangkan kalau perempuan nomor 23, ini saya tulis 23 saja ya biar nggak bingung. Kromosom nomor 23 dia ada satu macam, yaitu hanya ada kromosom X tetapi ada dua. Sekali lagi, pada manusia nomor 1 sampai nomor 22 adalah autosom, sedangkan nomor 23 adalah gonosom. Ya. Pertanyaan menarik ini, tapi tidak saya tanyakan. Bagaimana kalau individu ini nomor 23 ternyata X, kan? Atau X, Y, atau X, Y. Nah, besok akan kita bahas pada genetika manusia. Terima kasih. Tolong pertanyaannya dijawab di
jawab, ini merupakan tugas individu. Selamat bekerja, salam sehat, berkah dalam.